Orang tuanya paham, nak, ke mama datuk itu bukan baom, tapi ba mama. Harus ada saling edukasi. Kita lihat sisi lain. Tamu yang satu ini orang unik, guru saya, teman juga, semuanya nih. Siapa lagi kalau Wan Jamil, Muhammad Jamil Labai Sampono. Masya Allah, tak asing lagi, beliau ini adalah pakar adat yang gigih sekali berbicara masalah adat. Wan, adat tunda perlu. Komentarnya apa? Itu sebuah kalimat bagi orang Minang. Bagi orang Minang adalah tabu itu. Tabu kan? Tabu. Kayaknya tak cocok bahasa Indonesia. Oh, bahasa Minang, Wan. Tidak cocok. Minang. Tabu agak ganjia gitu ya. Ganjia, Wan? Apa tuh, Wan? Babana. Kalau di Minang, ketika bicara adat, itu tidak bisa dipisahkan dari diri orang Minang. Tidak bisa, Wan, ya? Bisa. Karena adat itu bagi orang Minang adalah pakaian. Pakaian. Kalau kita berfilosofi tentang pakaian, kok ibaratnya baju kain ada di badan gini. Kalau tidak dipakai, maka nampaklah aurat. Nah, kalau ada yang dipakai, maka hilanglah pagar dan jago diri awak. Maka dia di orang Minang, kata-kata ada yang ada sebuah kata-kata yang harus dan mesti ada itu. Jangan katakan dok paralu dan seperti itu. Sebuah kata-kata dan di dalam bahasa canggihnya agak tabu. Tidak patut orang Minang kecil ni. Oh, insya Allah, luar biasa Wan Jamil. Pelatih adat yang sebenarnya salamoko antara bara dilatih adat di Wan Jamil kok. Betul. Kok sabana gigih mana melatih adik, Wan? Ikut pertanyaan yang paling mengungkit masa silam dari fakta-fakta yang barangkali kita sama-sama menemui di lapangan. Sebagaimana diketahui, ambo kita tahu sekitar kepada anak kita di mana pun berada. Ambo asal mulu terjun dunia adat itu tak lepas dari adinda ataupun sahabat bisa, tapi pernah kacap ambo di PKPU. Waktu itu di PKPU sekitar tahun 2010 ya. 10 ya, Wan, ya. Di 2010 atau 2011. Ketika ambo diperkenalkan kepada Pak Dain di RRI. Padahal dari waktu itu ambo orang termasuk orang yang anti adat. Betul. Sisi lain dari Wan Jamil, anti adat, akhirnya jadi praktisi adat. Masya Allah. Saat itu ambo masih ingat dan itu sering ambo ulang. Apa tuh? Ketika ambo acara-acara dimanapun. Kenapa Pak Jamil pertanyaan seperti ini juga pernah ditanyakan dari orang Kominfo Perang Panjang waktu wawancara di acara seperti ini juga live juga. Tanya seperti pertanyaan yang sama gitu. Pak Jamil gigih bana masalah ada itu kan. Salah satunya saya terungkitlah masalah seperti yang saya ceritakan barusan. Dulu ambo anti adat sampai pernah tigo. Ketika ambo pernah kerja di PKPU waktu itu, ambo dikenalkan dengan Dain oleh saudara Mo Zulfamiadi. Waktu itulah mengisi acara Buddha Senika Nagari yang sampai saat ini masih jalan ya? Masih jalan dan ambo barusan mengisi acara itu. Mengisi acara itu. Ya. Tapi kini dulu live, sekarang rekaman, nanti tayangkan hari Minggu. Kemudian sampai itu saya anti. Ya, kenapa saya anti? Ini persoalan pertanyaan lanjutannya. Kita buang anti adat. Barangkali kita boleh sepaham, boleh sependapat dengan lain-lain generasi awak hari ini. Dan di RRI barusan apa namanya tadi itu pertanyaan yang sama juga hampir sama ditanyakan dan juga berdialog kami soal itu masalah enggannya orang memegang jabatan adat, aktif di adat, dan itu persoalannya. Jadi berkaitan dengan itu, kenapa saya kok begigih bana soal adat? Sisi lain dari Jamil yang giat di adat gitu kan. Kita harus jujur, fakta-fakta masuk silam. Dan hari ini generasi awak melihat adat itu seolah tidak relevan dengan kehidupan zaman mereka di zaman now itu kan. Iya. Kenapa dia katakan hal-hal demikian? Karena adat yang berkembang salamoko dalam kehidupan Banagari itu seolah tidak bisa sejajar dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka punya.
Akibatnya menurut mereka adat tuh penghambat, dan itu yang kita rasakan hari masa-masa silam gitu. Saya masih ingat masa waktu dulu, waktu ketek-ketek itu seringnya ada ama-ama yang pacaran, bertangka masalah-masalah kece yang katanya mereka hidup beradai kan. Adanya perkelahian cekcok antara kaum, lagi-lagi gara-gara persoalan adat gitu kan. Yang katanya mereka hidup beradat itu. Dan lagi-lagi hal-hal yang positif dilakukan oleh generasi muda dicap tidak beradat karena mereka lupa magi tahunan tua-tua. Ang tak sopan ngomong mengicik saya banyak gitu kan. Gitu kan. Jadi dicap tidak beradat, padahal yang nyebut itu elok misalkan. Jadi dicap mereka tuh tidak beradat itu kan. Dan salahnya mana tiang waktu barale kan ada tukang tatiang, anak-anak muda yang mata naya minum atau minum untuk jamu lah tuh tukang le. Iko mama marah kecil kan tidak beradat itu kan. Hal-hal dan masih hal-hal kecil lainnya yang dianggap yang mestinya biasa-biasa saja dianggap tidak beradat. Artinya apa? Karena pemahaman adat yang dilakukan, yang dipahami oleh pelaku-pelaku adat dulu itu, yang dilakukan oleh generasi muda, ketika itu hal yang tidak substansi dianggap tidak beradat gitu. Nah, ini salah satu yang memicu. Kalau begitu demikian halnya, bana dikatakan beradat, akhirnya digali sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah ditambah lebih tahun dan muncullah pemikiran maksudnya yang bukan saya yang tidak beradat, bukan generasi muda yang salah gitu. Berarti orang tuanya, generasi terdahulunya belum memahami substansi adab setelah kita pahami bagaimana yang dikatakan beradat tersebut. Nah, itu salah satu faktor lainnya. Yang kedua, kita melihat masa-masa dulu tuh di samping banyaknya percekcokan pemahaman dalam adat, dan itu terjadi sampai detik ini. Masalah sako dan pusako ya, betul. Yang hari ini hampir berkelahian seperti contoh terakhir kita lihat 20 di TV antara mama aja kemanakan betul. Dan lain sebagainya, hanya persoalan selisih paham gitu, seketek saja. Kemudian pertengkaran peributan gala masalah sako. Aku kayaknya laki yang galah. Akhirnya mama yang sedang beralih, sedang kejadian di Pekumbuh kan, seperti viral di TV, di YouTube. Viral juga di media-media lainnya. Yang mama diusia ya? Iya, mamanya laki galah, dipaksakan laki galah dalam pakaian adat seperti itu, kemanakan nyebuka. Betul. Kemudian bahkan hampir nyindak, dan itu menjadi viral kan. Betul. Dan itu suatu aib yang luar biasa. Yang jadi persoalan, kok murah saja terjadi hal demikian. Kenapa demikian terjadinya? Karena komunikasi adat, informasi adat, edukasi adat selama ini tidak dijalankan semaksimal mungkin. Nah, jadi edukasi adat yang tidak jalan. Nah, itu. Makanya Uwan gigih memberikan edukasi adat dalam bentuk pelatihan. Pelatihannya ke Mas Wan? Sekolah adat. Ya, ada beberapa program yang kita buat. Apa tuan? Yang pertama kita membuat namanya Forum Pegiat Literasi Adat. Forum Pegiat Literasi Adat. Yang bergerak di bidang edukasi. Kemudian memotivasi generasi muda. Bagaimana dia tuh giat menulis. Menulis dalam bentuk yang nanti akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Baik dari segi syariat dan adat, ini kan dianjurkan. Persoalan kita hari ini antara sako di pusako tadi, terjadinya hal mulai itu karena kurangnya literatur. Terjadinya salah paham masalah sako dan harato tadi karena catatan-catatan hari ini tidak ada. Banyak yang tidak ada. Kurang sana lama tinggal di rumahnya, datang seorang menggugat kota Nahden. Itu yang terjadi hari ini. Betul. Gala aku nak pas ke nyoro kaden lah, kadu sana aden lah. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena literasi dan catatannya tidak jelas dalam bahasa. Edukasinya tuh nyemahiwan ya. Betul. Literasinya tidak ada dalam bahasa adatnya, namanya ranji ya. Ranji yang tidak jaleh. Kabua. Iya. Itu kita pun ada di lembaga namanya kini Lembaga Matahari Keadilan bersama Pak Aldefri membuat sebuah lembaga hukum. Saya juga diamanahkan sebagai tim ahli adat karena Pak Dev hampir tiap waktu menangani kasus itu. Kasus masalah adat ya. Masalah saku, masalah gala, ada pusako tinggi yang dah dijual, ada pusako ikon yang tak jale, sawah di sinan, ladang di sinan, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang sedang hangat-hangatnya karena di Elkam juga sedang dibicarakan masalah sertifikasi tanah ulayat di Minangkabau di Sumatera Barat. Kembali pada pokok. Jadi banyak persoalan itu
Kenapa kita gigih dan sebagainya? Kita buatlah forum, kemudian kita motivasilah siswa kita untuk menulis. Kemudian setelah itu kita adakan buat namanya pelatihan-pelatihan. Siapa pelatihan seperti ini? Ditanya tadi. Pelatihan yang pertama, pelatihan adat untuk pemuka adat. Pemuka adat. Yang kedua, pelatihan adat untuk Bundokan Duang. Bundokan. Yang ketiga, pelatihan adat untuk generasi muda atau generasi milenial. Yang keempat, untuk putih bungsu. Putih bungsu. Saya yakin putih bungsu ini banyak yang tidak tahu. Iya, Ambo salah satu tidak tahu. Termasuk yang tidak tahu. Aku tuh kan. Termasuk yang putih bungsu itu adalah remaja putrinya Bundokan Duang. Oh, putih Gadis bungsu. remaja gitu. Betul. Itu dalam adat dinamakan dengan putih bungsu. Putih bungsu. Tapi kalau dinamakan dengan anak nagari atau generasi muda itu umum sifatnya. Kalau putih bungsu lebih Lebih spesifik. fokus kepada wanita di pelatihan adat untuk putih bungsu. Kenapa kita buat program itu? Ini yang kurang hari ini. Kita harus jujur, di nagari kita dituntut hidup baradai ke model dong. Sementara di nagari tidak ada sebuah lembaga untuk mendidik, memberikan edukasi adai. Iya. Tapi ini menarik Wan, sebentar Wan. Ariko anak-anakku kan lah, mohon maaf, waktunya tuh kan dunia gadget. Pertanyaannya Wan, menarikkah bagi mereka barajadai atau enggak? Dan itulah menjadi tantangan yang luar biasa kita hari ini, makin kuat untuk hal-hal demikian. Kalau mereka dibiarkan dalam dunia yang seperti ini, sibuk dengan dunia Gadgetnya? gadget apa namanya itu? Gadget. Gadget. HP, Kemudian HP. nama, handphone, media dan lain sebagainya. Berarti kita membiarkan hancurnya generasi masa datang. Tidak hanya Minangkabau tapi Indonesia gitu. Tapi dari yang berlalu betul-betul kurang tertarik kan Wan? Betul, justru itulah dari kondisi yang sudah ada tantangan dak bara, mereka tidak tertarik lagi. Sementara kita mesti menggaungkan adat, menuntut hidup beradat, lain model tujuh kehidupan beradanya. Kini tambah banyak tantangannya, tentu hendaknya bagi kita pelaku adat makin giat lagi dengan tantangan-tantangan seperti itu. Betul. Tidak bisa seperti itu. Nah, mestinya di nagari kini mesti ada dulu aturan-aturan tersendiri bagaimana mengimbangi kemajuan zaman yang model kini dengan kehidupan beradat di nagari. Bantunya itu ya Wan, artinya dari pucuk sampai ke pangkako harus sepakai nanti besok generasi muda kok aturan kawak bue atau apa yang penting anak-anak kok dakek jo adat dakek jo teknologi. Betul. Baru Wan tuh. Betul. Dalam istilah adat ada namanya. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. Mande. Apa yang maksud dengan adat dipakai baru, baju dipakai usang? Sambung dengan pedapat Minang lainnya. Sekali ayah gadang tibu, sekali tapian berubah hewan ya. Muka suitnya di sinan kata-kata yang dua itu adalah adat tu reformis. Iya. Adat tu tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badan dan ranting. Mande. Artinya ada tulah ansu lah gitu. Iya. Jangan terlalu kaku dengan situasi harus modeko kecewaan nanti karena muda gini. Nggak bisa dong. Mereka sudah hidup di zamannya. Kita zaman kita dulu. Mereka adalah di zamannya hari ini. Dan kita harus paham. Artinya, Nah maka oleh sebab itu supaya adat kau jangan jauh bana jauh ketinggalan. Iya. Mestinya tokoh-tokoh adat sudah memikirkan strategi baru pemajuan adat. Nah mesti model dulu gini mama harus mengerti apa kemanakan gini canggih-canggih. canggih ya si ampe kameranya mama aja apa model kau ya bisa data kau malah masuk Google gini andaknya. Iya. Jadi mama harus pakai WA. Pakai WA, Betul ya. pakai Facebook, pakai Instagram, Iya. pakai Twitter dan sebagainya. Sehingga antara ada yang di masyarakat pun tersambung di dunia digital teknologi masa kini dunia sosial. Betul. Jadi Iya. dengan adanya model tuh, jadi bisa kalau tidak akan mungkin menyamainya, yang jaga kita tidak terlalu ketinggalan. Gitu, Iya. ketinggalan. Kau nak nyambung cerita ya kemana kawan ya? Tidak nyambung aja itu. Dan dunianya seperti itu. Gitu. Iya. Nah kalau tidak masuk lah dunianya seperti itu tidak mungkin. Contoh, kita adakan acara anak kemenakan. Kita buat grup WA-nya. Gitu. Ambo grup WA kaum saya doa. Ada di sana ada lo. Anam WA jubako ada lo. Itu contoh ya. Iya. Mestinya ada model tuh. Betul sehingga Ada terjalin. ayat, hadis, buku, video yang rancak kita kirim. Itu misalkan kita ikuti dunianya. Ikutnya. Mudah-mudahan masuk aja di sini. Sebab kalau tidak diimbang dengan hal-hal model itu, kita kasihan. Kalau mereka aku dibiarkan, apa itu kan luar biasa ada magnetnya. Awak nih gaya, asli modeko. Iya. Wah, modeko tahu modeko tu. Apalagi mereka yang dunianya seperti itu. Kalau tidak diawasi, namun itu seusia mereka remaja tu luar biasa. Makanya kecil Alip bin Abi Thalib
mereka tuh harus dipenjara, penjara Mukasui Ali bin Abi Thalib tuh mereka harus harus ketat penjagaan terhadap remaja. Kalau generasi Minang hari ini hancur, balik mungkin ada masa-masa yang akan datang kan. Bagaimana? Kamu mengatakan bagus di masa yang akan datang. Iya, betul-betul. Berarti Wan, pertanyaan kawan, adalah adik nanti 10 tahun dia akan datang, itu hanya akan tinggal kata-kata adik aja, Wan. Gejala itu sudah mulai nampak hari ini. Iya, Wan. Betul. Salah satu di antara penyelamatnya adalah Semangat Wan kayaknya. Biasa. Iya, betul. Wan menulis buku-buku untuk edukasi Minang. Iya, betul. Bara Wan tulis itu. Oh, berpijak dari sedikit pengalaman tadi, dan kalau kita beberkan masih banyak lagi fakta-fakta penyebab kenapa kita perlu, kenapa terjadi, kenapa ambo giat seperti itu, kenapa adat seperti itu dan sebagainya. Masih banyak lagi rentetan persoalan. Istilah orangnya analisis word gitu masih banyak sebenarnya. Tapi setidaknya kita mengukakan fakta-fakta di lapangan bahwa hal-hal yang model itu sangat banyak. Ambo akan beri contoh. Ada suatu nagari rumah gadang tu bakar duo. Rumah gadang bakar duo. Rumah gadang bakar duo. Saya tidak akan sebutkan nagarinya ya. Tapi ada di Minang ko rumah gadang artinya ko untuk kaum sebelah, ko untuk kaum itu. Oh, tidak, mereka satu kaum, beradik kakak. Emak samo, nenek samo. Tapi di balah itu rumah gadangnya di karek duo karena persoalan sengketa. Gadang di karek duo karena sengketa ya. Ada. Kita tidak akan sebutkan di mana daerahnya. Iya, tapi di Sumatera Barat. Tapi ada di Minangkabau. Bahkan ada lebih memilukan lagi. Nyo beradik kakak, ayah samu, amak samu, malah ayah samu, amak samu, nenek samu, datuk balain. Ayah samu, amak samu, datuk balain. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itu mencari datuk lain. Aduh, saya tidak sebutkan. Contoh, Pak Zul Jambo kini, si Zul Adia, ambo abang. Tapi antara awak berdua tidak senaian dalam adai dong. Balain datuk si Zul, balain datuk ambo. Mestinya dalam syarat mengatur adat makai, kita cik rumpun, cik adai, cik mama, cik sako, cik pusako. Kan model itu dia. Betul. Tapi yang terjadi hari ini apa? Seperti itu. Ada di mana? Ada. Di mana kita tidak sebutkan. Ini contoh fakta-fakta yang lebih pahit lagi. Apa, Wan? Masih banyak lagi fakta-fakta pahit yang yang barangkali nggak sulit diungkapkan dalam sebuah media gitu. Tapi ini kalau ini masih bisa kita ceritakan. Belum lagi persoalan degradasi moral lainnya. Antara anak dan mama, antara kemenakan dan ayahnya dan lain sebagainya. Karena renggangnya adat tadi. Dalam bahasa agama hijab itu mesti kuat. Karena renggangnya itu terjadilah hal yang tidak mesti terjadi. Itu terjadi hari ini di Minangkabau. Karena tadi bicara kecewaan, ada itu pakaian. Ada itu pakaian kan? Kenapa tadi seperti itu? Mungkin pakaian gula tanggal. Betul. Malu umat labi miang dah bagi siang. Dan lain-lain semua. Masih banyak lagi. Silakan buka di YouTube. Buka di sana di YouTube-nya Maksiat di Minangkabau. Keluar itu menjadi kejadian ini, kejadian itu dan sebagainya. Sangat banyak LGBT. Kita sekarang di Minang LGBT. Apakah LGBT ko Wan sengaja menurut Wan ko? Apakah memang faktor alami atau memang ingin diuji seberapa kuat sih daya tangkal Minang peran adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah tu Tuan. Betul kedua-duanya. Kalau kita baca ketodanga dan kita baca dari konsep-konsep Manado terjadinya perkembangan pewarisan masalah LGBT itu kan salah satunya itu kan karena korban, karena pernah menjadi pelaku, karena atau dilakukan oleh orang lain. Ya mungkin saja dari masa dulu hal-hal itu terwarisi, kemudian turun kan mungkin saja secara gennya bisa saja kan. Nah, kemudian secara kedua tantang dan lain sebagainya. Dunia makin maju, pengetahuan makin maju, adat sekarang sedang dibuka kerannya, bahkan Allah kasih sebuah hal yang baru diakui sebagai undang-undang nasional, undang-undang nomor 17 tahun 2022 telah menjadi undang-undang nasional adat syarat negara dan adat nikah negari kan, telah menjadi undang-undang nasional kan satu tantangan. Pergub gubernur yang terbaru supaya adat diajarkan di sekolah dan Bukit Tinggi termasuk yang dulu mengambil inisiatif itu, kini di SD, SMP, di Bukit Tinggi sudah diajarkan kan, di SMA, dan saya sekarang mengajar di SMA 1 Padang Panjang itu karena gubernur sudah memberikan peraturan supaya di SLTA, di SMP, SD diajarkan adat tergantung kepada kepala daerah masing-masing. Apakah tantangan hijau dalam hal-hal model itu kaitan dengan LGBT bisa-bisa saja, ujian yang luar biasa. LGBT sudah terlanjur, kita sudah tercatat sebagai
Bara di nomor. Minangkabau. Bara jumlah. Kabarnya 18.000 koma sekian. 18.000. Ya Allah. Kita itu Jadi hitung adat dalam ancaman. kalau 18.000 kota dan kabupaten di Sumatera Barat tuh kan lebih kurang 18 berarti ada 1.000 kabupaten, kota kabupaten. Kalau 1.000 kabupaten berarti perkembangannya akan makin dahsyat. Dan bahkan konon kabarnya sudah dulu kelompok-kelompok mereka, grup-grup mereka di dunia maya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini kan tantang, makanya kita perlu giat-giat lagi. Dan itulah kenapa Pak Jamil menulis seperti tanyakan tadi. Masya Allah. Makanya salah satu di samping kita memberikan edukasi dalam bentuk lisan, dalam bentuk sebuah keterampilan dan membangkitkan motivasi dalam bentuk pelatihan dan training itu kita juga menulis buku. Sebab menulis ini tidak hanya ajaran syariat, adat juga dan sebagainya. Sebab salah satu memecahkan persoalan Minang hari ini karena kurangnya literatur dan literasi tadi, kurang catatan penting. Betul. Kita harus memotivasi lagi Masya Allah. generasi Minang menulis dan menulis, mencatat dan mencatat. Kekacauan hari ini karena catatannya tidak ada zaman dulu, ranjinya tidak jaleh sehingga kabur persoalan itu. Tapi berarti ya secara tertulis ya Wan ya. Kalau dulu bana berarti daya cerita orang Minang lebih kuat, tapi ke belakang kau tuh tidak kuat lah nak. Kalau dulu bana kan tidak segitu, karena mungkin daya cerita orang hobi kan Wan. Betul tak Wan? Kalau dulu bana kan tidak jodoh catatan tak Wan. Betul. Tapi berarti kan lah mulai bansu daya otak ko, daya cerita lah mulai kurang, sehingga lah bersera di tengah jalan ya Wan. Betul. Itu adalah sebuah alasan yang sangat logis. Karena cerita itu makin lama, kalau dulu dapat dinyo 10, generasi selanjutnya mungkin 9,5. Generasi selanjutnya mungkin 9 lah, 8 sampai 5. Akhir-akhirnya nanti akan hilang. Kalaupun ada mungkin sekira tinggal 3 atau 4. Kita tidak ingin seperti itu. Betul. Andanya 9 jadi 10 jadi sebalik. Kan idealnya seperti itu. Nah, kekuatan satu sisi yang positifnya kalau kita lihat zaman-zaman dahulu tuh itu kekuatan daya ingat orang Minang tuh luar biasa gitu. Kekuatan daya ingat orang Minang luar biasa ya. Kita masih menemukan tiap-tiap negari biasanya ada tokoh-tokoh yang hafalannya luar biasa tentang adat. Buku pesambahan tuh setahu aku hafalnya luar kepala tuh. Iya. Banyak tuh, masih banyak hari-hari ini masih banyak tuh. Ambo neman celik postingan ni Uwan bahasa jo Datuk Perpatihan Sabatang. Iya kan? Betul. Masya Allah. Jadi Mak Kati sepelatihnya Mak Kati iyalah luar biasa. Betul. Mak Kati misalkan luar biasa, tambo tu dalam kepalanya gitu. Saya ambo lah barangkali membaca terus. Alah 9 buah judul tambo yang lah ambo baca. Ambo baca-baca pindah nangkap gitu. Tapi kalau ditanya sama model kau mungkin ada keluar ST. Tapi tidak dapat. Dia hafal itu. Iya. Mak Yusuf Patih juga gitu. Betul. Dan ambo mencari model kau lah contoh-contoh tokoh-tokoh guru-guru adat Minang dulu yang ada tiap-tiap negari gitu. Iya. Semoga beliau diberikan kesehatan. Betul. Jadi hal-hal model itu sehingga tiap-tiap negari dulu ada guru-guru adat khusus. Contoh, ambo di rumah ambo dulu ambo guru adat. Oh, jadi apa guru adat? Belum. Anaknya anti adat kan begitu. Betul. Dulu ya. Akhirnya Wan tobat. Betul. Tentang adat. Sebab bagi ambo ikos setelah kita baca adat di syarak Rasulullah, syarak mengatur adat memakai, syarak yang kawi adat yang lazim gitu kan. Kemudian syarak dapat berlindung, adat nama paneh dan sebagainya itu menarik gitu kan. Adanya tulisan-tulisan baru yang disampaikan oleh seperti tulisan Nyak Sulaiman yang lamu, Sulaiman Rasuli itu ya yang lamu itu ya. Kemudian penulis-penulis baru akhir-akhir zaman modern seperti Datuk Pelimo Kayu, kemudian seperti tulisan-tulisan Datuk Nyak pasaran orang Bukit Tinggi itu kan misalkan mau terkait baru tuh Masud Abidin misalkan itu sangat menarik pesenergian dan itu menjadi bahan-bahan tersendiri bagi awak kebuya itu mau sampaikan ambo paling banyak mengambil referensi dari tulisan-tulisan buya tentang buku ambo sampaikan gitu. Jadi di hal demikian kita memang perlu mewariskan sebuah konsep penanda sehingga ada paduan jelas karena hari ini di nagari-nagari itu belum ada sebuah konsep ABSSBK dalam beradat itu bagaimana gitu. Kalau ada barangkali silakan kami dari lembaga akan datang ke sana, akan survei, akan kami jadikan percontohan. Masya Allah. Apa judul tadi Wan? Alun
sampai kini belum menemukan belum ada sebuah nagari nagari. dalam konsep adat masyarakat Tebula do gitu. Mana dia gitu, nagari-nagari yang hidup dalam tatanan ABSSBK do. Adat masyarakat Tebula. Jadi panduannya itu ndak ada. Belum ada gitu. Tentu kabuah jalan Wan. Betul. Akhirnya kita dari lembaga menyusun sebuah buku judulnya Pendidikan Adat Berbasis Nagari. Masya Allah. Kita buat kurikulumnya, kita buat Itu materi. siapa yang punya kerajaan? Tim. Ya, itu kebetulan alhamdulillah qadarullah saya nulis sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Masya Dan Allah. itu sudah beredar. Sudah beredar ya? Dan beberapa nagari sudah mulai memakai. Itu konsep sederhana. Tapi selama ini belum ada. Bagi saya bukan sederhana lagi, yang luar biasa menurut saya. betul. Karena belum ada selama ini di nagari. Iya. Bagaimana? Itu Panduan. kita buat pakai kurikulum. Ada kurikulumnya, ada materinya, ada sasarannya, ada targetnya gitu. Oh iya. Ada ayatnya, ada hadisnya gitu. Betul. Nah, Ibarat bagi Cik Wan koma, kalau menembak tentu bahasa sasaran. Betul. Nah, kalau ndak ada alamat kecil akan ditembak kan itu. Itu. Iya. Kalau bakapa tentu jalan lo pulau negeri tujuan Kalau indak bantu itu, lo caranya dia. Salah juga ada yang mengecekkan. Iya. Berbuatlah kamu yang terbaik di zamanmu. Suatu saat zamanmu akan mencarimu. Artinya dia akan butuh. Iya, tuh. Dan alhamdulillah hari ini terasa walaupun secuil tulisan Iya. yang kita buat, alhamdulillah memang terasa gitu. Contoh, alhamdulillah dosen-dosen kadang-kadang dia penelitian. Kemarin ada dari UI itu dosen. Iya. Dari UI dia menyelesaikan disertasinya, juga mau konsultasi masalah adat. Nah, itu kan itu satu contoh ya. Berapa generasi hari ini yang tak paham. Dia ini sadar tuh. Ambo malu Pak, ambo dosen, ambo orang Minang ngerti ambo ada doceng. Itu contoh ya. Dan tulisan kita tadi membawa dia bertemu dengan kita gitu kan. Iya. Ambo tahu nama Pak Jamil Sinan, buku Pak Jamil itu contoh ya. Iya. Itu rasionya ketika Allah katakan nulul kalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan menulislah gitu kan. Suatu saat tulisan kamu tuh akan menjadi sebuah pelita yang luar biasa bagi orang lain. Masya Allah, Dan memang itulah mulai terasa gitu kan. betul terasa dia. Terasa. Dan karena tulisan jola Uan kama ya. Ya betul. Tulisan menarik. Jadi kalau ndak menulis Uan dulu ndak mungkin anggota tim LKM Uan ya. Betul mungkin. Karena kita diminta salah seorang tim. Karena dia tahu ada datang telepon Pak Jamil, kita dari Padang kan. Pak Jamil ambo masuk mengurus LKM C. Kita jawab kan. Ambo ndak pada tu ado kecambo kan. Ndak ado sebagai dewan pakar kayaknya kan. Wah, subhanallah. Dalam hati saya ini Allah yang nyuruh itu kan. Betul. Akhirnya saya terima. Disuruh lagi mengajar di SMA 1. Lalamu nak majar sampai 30 tahun lebih ndak majar. Ambo ndak bisa majar do Pak. Ambo ndak bisa TKB. Ya udah ditelepon lagi kepala sekolah namanya Pak Budi Hermawan. Minta telepon lagi Pak Jamil, tolonglah majar SMA 1 karena adatlah diajarkan SMA gini. Datang lagi kepala sekolah, Pak Jamil majalah kan ikon anangku sorak-sorak dulu akhirnya dia Allah bananya akan yang model tu jadi cembuan. Iya. Kini sampai kini saya mengajar, alhamdulillah anak-anak sudah ujian kemarin, udah masuk rapor. Tapi Wan, sebelum itu berarti alhamdulillah Wan ya. Ketika hal yang tak pernah terbayang de Wan akan maja buku Wan lah berkembang di tengah-tengah awal ambo celik dulu, ambo pun dah yakin itu akan terjadi. Ternyata Allah kabulkan luar biasa ya. Luar biasa. Apa yang Wan rasakan di tengah-tengah yang serupa kini kok? Yang pertama biasa saja itu. Biasa saja. Berjalan saja. Cuma ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita ucapkan ketika orang mengatakan, Pak, ambo membaca tulisan apa di sinan gitu. Misalkan ya. Ambo cari data Pak di Google. Saya sendiri tidak tahu bahasanya ada nama saya di Google ya. Saya baru tahu anak murid saya bilang, apa ada di Google? Saya pura-pura tahu saja gitu. Udah banyak kan tulisan. Ternyata buku-buku saya udah masuk Pustaka Nasional, udah masuk katalog nasional kan. Saya tahunya di Google sekarang bisa dibuka di Google. Muhammad Jamil Labai kan. Saya lihat udah banyak kan artikel-artikel tulisan saya. Rupanya memang banyak yang nelpon dulu Pak. Saya share tulisannya memang banyak dulu. Iya. Rupanya saya lihat buku-buku lah masuk di Pustaka Nasional, katalog nasional, Pustaka Muhata sini, Pustaka
Sumbar di Padang kan. Iya, iya, iya. Jadi walaupun awal cetaknya itu tidak ya pakai yayasan, Seperti ini masih cetak saya masih seperti itu. tapi sudah masuk ke dalam pustaka. Tapi pertanyaan yang bagus ditanyakan sama saya, kenapa Pak Jamil cetak seperti itu? Itu makin menarik bagi saya. Iya, itu dia. Kalau tadi agak terlosong-losong dia kalau itu langsung. Kenapa tuh Pak Jamil? Bapak Dewa cetak buku model itu. Padahal kalau lah masuk pustaka tuh harus ISBN. Ini Buku saya ada pakai SBN. tapi sebagian kan Wan. Sebagian ada. Yang pertama, ambu kini go sawa ayam mandian diri. Sawa ayam deh, memang pejuang panah ya. Apa itu sawa ayam mandian diri? Ketika ambu mulai menulis, ketika sudah menjadi sebuah buku, dalam segi materi kita tidak punya apa-apa. Kita mencari-cari sehingga proposal hampir seluruh kepala daerah Sumatera Barat saya masukkan ke Dudung. Tahun berapa ya? 2000 berapa saya lupa. 2012. Bupati, wali kota, gubernur, kawan-kawan yang alek di legislatif saya masukkan proposal. Alhamdulillah tidak ada satu pun yang Mau. tidak ada yang mengabulkan. Allah belum izinkan. Iya. Akhirnya kemudian saya tawarkan ke penerbit ada entah 5 atau 6 penerbit, cuman penerbit terakhir tertarik cuma dia tidak jamin kalau buku saya dibaca. Oh iya ya. Karena dia tidak jamin seperti itu, akhirnya saya tarik kesimpulan, udah saya gini aja. Kemudian saya carilah kawan yang dipercetakkan tapi fotokopi dan percetakan. Saya motivasi, saya arahkan seperti jadi buku seperti yang dilihat hari itu. Seperti itu. Arahkan akhirnya jadi seperti itu. Dia setuju dan sebagainya. Hari ini saya masih kerjasama dengan dia. Akhirnya jadilah seperti itu dan luar biasa. Dikatakan cetak indah, dikatakan fotokopi entah, dikatakan formalitas entah, yang jelas buku saya sudah beredar. Yang jelas isinya bermanfaat. Isinya luar biasa. Alhamdulillah buku saya sudah sampai ke luar negeri. Masya Allah. Ke Australia, ke Jepang, Singapura dan Malaysia. Masya Allah. Sudah masuk. Luar biasa. Walaupun orang awak juga, tapi secara negara saya bangga. Iya, lintas negara. Lintas negara, alhamdulillah. Di Jepang sudah masuk. Itu mahasiswa S2 ya, S3 dulu tidak salah. Di Australia banyak dong. Tapi buku Amboan lah sampai di Makkah. Alhamdulillah. Yatim Love Unlimited. Oh, itu gara-gara lo menulis. Iya. Tapi lu buku Ambo terus saja menulis. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang luar biasa Wan kayak. Tapi Wan pernah ndak waktu tertentu Wan ternyata buntu dalam mencari sebuah persoalan ndak ada jawaban di tengah yang tentang adat atau ndak pernah? Saya hari ini kesusahan tuh mencari guru adat. Kesusahan mencari guru adat. Sana rupanya di samping seorang dewan pakar, tapi tetap mencari guru. Kunan savananya kok. Akhirnya kadang-kadang saya pergi ke tempat Mak Yusuf Fatia. Iya. Kemudian kadang dengan Mak Kati. Ya. Padahal dia juga berpikir seperti itu sama saya. Jadi semua mencari guru. Dia juga berpikir seperti itu gitu. Kamu apa lagi? Saya dianggapnya gurunya. Saya menganggap dia guru. Dia adalah guru. Saling memuliakan ya. Padahal secara wilayah kenegarian, Ambo orang Periangan. Kalau namanya Periangan dia adik, barangkali ahli adat tak tahu tuh. Iya. Baradek ke Pariangan, Barajo ke Pagariong. Begitu tutuan di Denengawak di Jawa kemudian. Itu kata orang-orang dulu. Sehingga orang tuh ingin beraja mana ada di Pariangan. Kebetulan aja gitu. Saya orang Pariangan. Oh iya pas Maya. Nah kata-kata itu orang tuh, Pak Jamil itu orang Pariangan. Nah gitu aja. Padahal saya masih dalam proses. Dapat tua nggak bang? Dapat tua sih dia orang Pariangan. Iya. Tapi memang itu Jamil itu kan indah. Jadi memang keindahan dalam ilmu beradat, keindahan wajah semua selesai itu luar biasa tuh. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kekhawatiran abang Wan terhadap adik apa saya yang satu terhadap tadi itu kan kalau dipilih tigo kawana kekhawatiran Wan tigo terhadap adik dan apa lo jawaban tigo dan akan Wan lakukan cukup ini tigo kira-kira tuan kita lanjut kita lanjut yo yang pertama sedikitlah mau singgung tadi hari ini ketentuan di duit barada itu aplikasinya kan banyak di nagari. Kita dituntut di duit barada itu aplikasi implementasi yang kuat itu kan di nagari. Nagari mana? Sementara di nagari tidak adanya guru-guru adat dan lembaga-lembaga adat yang akan memberikan edukasi adat terhadap generasi hari ini. Tidak ada dong.
ambola survei tapi nak do di mai. Kepatanggo hasil bahkan kita berani memberikan sebuah hadiah yang luar biasa terhadap yang menjawab pertanyaan ini. Waktu saya pelatihan seperti itu juga, udah ribuan peserta, belum ada kalian pertanyaan. Yang pertanyaan saya adalah, di mana negara kini yang ada pendidikan adat berjalan? Hampir dalam bulan Ramadan kemarin lebih kurang 1.500 peserta saya tanyakan pertanyaan itu dengan tempat yang berbeda. Ada orang dari Pelupuh menjawab itu peserta. Anak SMA 1 ini adalah SMA 1 tinggi. Aduh Pak, silakan kalau memang ada baca caranya. Cuma sekali sebulan dikumpulan di mamanya diajarnya setiap model itu. Menurut saya balikkan pertanyaannya, apakah itu bisa digolongkan pendidikan? Saya bilang, nyo nak berani jawab dong. Menurut saya belum. Itu baru tentang pengajaran-pengajaran biasa namanya mama atau mama majak makan namanya. Iya betul. Kita inginkan kalau ingin mempertahankan adat dalam budaya suatu bangsa, mempertahankan budaya, edukasi mesti ada. Edukasi masih ada. Mesti ada. Bagaimana mencipta generasi-generasi nanti menjadi generasi yang hebat di Indonesia kalau pendidikan tidak jalan? SMA ada, SMP ada. Bahkan menjadi dosen, jangan jadi presiden, jadi wali kota. Berarti nanti ada sekolah. Kalau ingin jadi menciptakan tokoh-tokoh adat, mesti ada hari ini sekolah adat. Sekolah adat ya. Di negara gitu. Kalau di sekolah sekarang diajarkan mulok, muatan lokal Keminangkabauan, itu baru dalam batas pembelajaran, belum bentuk dalam edukasi dan pendidikan. Sebatas pengenalan. Betul. Kalau kita bicara panjang tentang edukasi, pendidikan dan pembelajaran, bab kita lain lagi pembicaraan. Betul. Lebih banyak ke langkah-langkahnya makanya. Panjang lagi ceritanya. Tapi Kewan. itu yang terjadi hari ini di negari-negari. Boleh dikatakan. Barangkali di negari Pak Zul sendiri bagaimana? Ada tak? Saya sudah tahu jawabannya. Saya sudah tahu jawabannya. Karena Wan pakarnya. Itu yang nomor satu. Itulah kekhawatiran nomor satu. Kedua Wan. Yang kedua, saya melihat kaumnya atau kepala waris dalam kaum itu baru jabatan-jabatan formal, belum jabatan-jabatan sebuah sikap yang pas dalam sebuah mental dan spiritual. Artinya ketika pemangku adat tidak memahami tentang adat, ini kan persoalan akan muncul. Karena di dirinya balam lapang bapadang leba pai sampai bertanya pulang sampai barito kusui kamanya saya karuah kamanjaniah di dirinya do itu. Dan itulah menjadi pemahaman umum sadonya kan. Betul. Dahannya kadang sampai basanda daunnya ribun untuk bata dua nang kadiang kadang kadiang juang tinggi. Iyalah. Cocok nak itu. Betul. Ada kalau dibawa ke kini tu orang yang berpikir besar, berjiwa besar. Idealnya, tapi yang terjadi hari ini adalah beban besar. Wawasannya kurang besar. Akibatnya dia tidak mampu mengedukasi dan memberikan pengarah-pengarah baru anak kemenakannya. Om datua kerja kemenakannya iyo gejanya. Om datua di Minang nak boleh kata om dong. Kalau laba om datuanya ke mamanya, aku mama bapa di rumah. Iya betul. Berarti pemahaman adanya kurang. Aku datua kau tidak tentu. Iya, gitu kan? Ya mentang orang Jakarta ya. Orang Jakarta. Om datua ada. Iya. Jadi mestinya sehingga terjadilah apa? Mama, tunggu. Yang tadi itu Pak mesti mak datua. Mak datua, angku, inyak di daerah Bukit Tinggi misalnya. Dan salah satu mestinya orang tuanya paham nak ke mama datuk itu bukan baom tapi mama harus ada saling edukasi. Nah dalam persoalan hal model itu mama yang punya tanggung jawab berkaitan dengan adat. Mama anak di pangku kemana bimbing. Maka persoalan-persoalan sifatnya non materi yang sifatnya limbago adat itu mama punya tanggung jawab yang luar biasa. Tapi kanlah berubah situasi Wan. Kalau dulu mama aku memang merajai kemanakan dan bahkan mama kan dibiayai kalau kemanakan. Kini kan mama mau ada cerituan tadi sawu ayah mandikan diri surang. Nah terjadi hal demikian sekali lagi karena pewarisan nilai adat buntu tidak ada. Harusnya besok mama aku dia juang tinggi atau dia magadang. Saya tertarik di kecamatan Payakumbuh di 50 kota. Di Sinan tuh 5 bulan sebelum menjabat jadi datua mereka disekolahkan dulu. Hebat. Bagus. Saya langsung yang bercerita itu datuanya.
Kawan saya kemarin saya mengisi cara pelatihan di Dinas Pendidikan Payakumbuh, dia cerita seperti itu. Kami gini kok di daerah Kecamatan Payakumbuh sebelum jadi datua itu bahagia penataran 5 bulan dulu. Kalau tidak dia datuanya luar biasa. Saya bilang begini, tidak cukup ini saya bilang bagus. Baru itu Berarti contoh, terinspirasi Wan ya. jauh sebelum itu saya sudah mengkritisi hal-hal seperti ini. Cuma ada salah satu jawaban. Iya. Kemudian sebelum diajarkan adat di sekolah, sekarang sekolah kan diajarkan adat. Sebelum itu, saya membuat sekolah adat di Parangpanjang. Oh, sebelum di sekolah Wan ya. Saya buat sekolah adat di pusaka kan. Alhamdulillah, Pemda juga memfasilitasi. Walaupun sekarang tidak ada lagi, karena panjang lagi ceritanya kenapa tidak adanya gitu. Lagi persoalan ya miskomunikasi lah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pustaka. Kita tidak akan bahas soal itu. Ini contoh. Nah, jadi pemangku adat yang tidak paham dengan adat sehingga persoalan-persoalan tetap muncul karena tidak ada pemahaman-pemahaman yang perlu diwariskan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tadi generasi itu tidak tentu lihat dai. Jadi kalau ada generasi hari ini dikatakan tidak beradab itu wajar. Betul. Karena Seumur 50 tahun ke bawah kini tidak beradab wajar. karena Edukasi adat tidak ada. edukasi ada. Aduh ya. Yang ketiga, Dan ketiga Wan. Ambo melihat pemerintah kurang dalam bahasa lu kurang serius ya. Dalam bahasa apanya belum serius. Ya. Setengah hati. Tapi alhamdulillah keran telah dibuka. Karena dibuka ya. Cuma kini awak bantulah pemerintah. Contoh, saya 7 sekolah minta saya ngajar adat. Ya. Diminta saya ngajar adat. 7 sekolah. 7 sekolah minta. Tidak ada yang saya kabulkan, cuma 1 sama 1. Tidak mungkin kan? Saya ngajar sana sini, sementara honornya segitu dan sebagainya. Itu siapapun gurunya pun tidak. Ada kawan saya tawarin tuh 6 bulan taluknya tidak majalah itu. Persoalan tadi pemerintah belum serius. Maaf, karena di Minang kan diajarkan berjalan tuh hendaknya balik tapak seimbang antara fikrah dan maisah itu kan. Jadi itu belum mampu. Jadi pemerintah harus serius. Salah satu bentuk seriusnya itu kalau kini adat betul-betul diajarkan di sekolah. Kini guru adat tamatan ikip tama iunan ini kan ada dong. Peraturan gubernur hari ini adalah mereka memang harus sarjana untuk jadi guru adat ya. Gubernur. Kemudian tidak salah di samping dia sarjana, kemudian kalau bisa memang berlatar belakang pendidikan agama ada salah satunya, pendidikan moral Pancasila atau apa. Pokoknya yang berkaitan dengan moral lah itu. Syarat jadi guru adat. Oh, itu ada syarat. Yang guru adat yang ada lain dari itu, gurunya kini kok jurusan cokokologi namanya. Cokokologi. Cokokologi, baca cokokologi. Cocokologi. Contoh kini ada sinel kini kau nyomaja di SMA 5. Kemudian mesti jam tu kan 20 kali pertemuan. Mungkin jam nado denyo cuman 5 balik. Ada 10 lain, ada 9 lain. 9 kau karena adat ada ajaran. Kau suruh maja adat. Dia dah mengerti adat kau. Iya. Itu yang ambo muka suit dengan guru cokokologi. Bercokok-cokok macam itu. Ini yang terjadi hari ini. Hampir sebagian besar sekolah yang diajarkan adat kini kok di Sumatera Barat gurunya guru cokokologi termasuk Bukit Tinggi hari ini. Berarti bukan guru-guru profesional. Generasi cokokologi pun nanti Wan. Ini yang kita khawatirkan, makanya pemerintah saya bilang serius ya kekhawatiran Wan tadi. Kekhawatiran tadi. Kalau pemerintah kekhawatiran saya tidak seriusnya pemerintah. Kalau tidak serius pemerintah, yang terjadi seperti itu asal-asalan. Apa istilahnya coba-coba gitu ya. Coba-coba. Akhirnya terjadilah generasi coba-coba gitu. Betul. Jadi Wan, bantuannya gitu ndawannya. Artinya bicara serius tentang adat, di samping ada pendeka adat, memang harus ada murid-murid pula yang diajarin supaya pendeka Wan. Betul. Kalau awak di Jawa, di Sunda, di Bali, itu bukan kini. Berpuluh-puluh tahun lalu adat diajarkan sampai gini dan dipakai bahasa sendiri. Contoh Sunda dari dulu diajarkan adik Sunda dan bahasa Sunda diajarkan. Minangkabau lah lamu dia bian.
Iya, iya. Sebaliknya yang terjadi, kalau Basu Minang anak TK kena berang guru. Betul. Basu Minang anak di SD kena bangih di guru. Iya, Di SMP Basu Minang le kena ganti di guru. Betul. Di SMA Basu Minang le pakang Iya, di guru. betul, betul. Bade Basu ndak boleh Basu Minang, ndak boleh Basu Minang, ndak boleh Basu Minang. Ini yang tergambar talanga di anak-anak sampai Sehingga bahasa Minang seakan bahasa rendahan. seolah-olah bahasa Minang tu ndak sopan, ndak bagus, bahasa rendahan, bahasa nomor sekian gitu. Kita lu anak aja bahasa Indonesia ndak boleh bahasa Minang. Akibatnya apa yang terjadi kerancuan. Dengarlah orang Minang bahasa Indonesia gini, tangguang ganjia bunyinya. Didengar orang Minang bahasa Indonesia, ganjia bunyinya kan? Iya, iya. Itu dia yang terjadi. Betul, betul. Bahkan kalau kita kadang-kadang sekerat belut, sekerat ulah. sekerat ulah. Itu yang terjadi hari ini. Betul, betul. Di Sunda, waktu saya mulai menghebohkan masalah adat ini, karena saya posting media, saya telepon oleh kawan-kawan dari Riau. Telepon dari orang dari Riau, itu guru. Yang menelpon tuh guru. Guru kan ya? Guru dia. Masya Allah. Bang, ambo si anu bang, adik-adik abang di PI dulu. Kini ambo majar bukan baru. Jadi mencari posting abang tadi, apa ndak diajar ada di kampung awak kayaknya. Waktu itu sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu lah. Lalu naik ke abang kan, ambo kan. Ndak ada aja dah. Di siko ambo di sekolah gini bang. Di siko namanya budaya adat Riau bang. Oh. Sana, kok kawan ambo nama aja seorang kecilnya. Nyok sarang nelpon. Oh, no, iya, 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 iya. Budaya adat Riau, kemudian ada hari berbusana Riau gitu. Hari berbusana Riau, Balik kami ke- salah. Kemudian memakai bahasa Riau, bahasa Melayu. Makanya kalau awak pergi ke daerah Pekanbaru, jalan tu tertulis tulisan jalan Arab Melayu kan, Sudirman, ada tulisan Arab tu, Oh, iya, iya, iya. Sudirman gitu. Betul, betul, bahasa Melayu. Jalan Abdul Abbas, tulisan Arab Melayunya gue Abdul Abbas tuh. Di samping ada bahasa Melayunya. Minang sampai detik ini yang ada tuh malah dikebiri. Contoh, Contohan. Kubu Karambia jadi Kubu Karambil. Bukan ambil. Koto Nanampe jadi Koto Kota Nanampat. Empat. Apalagi Alang Laweh menjadi Alang Lawas. Pakan Senayan. Pakan menjadi Pakan Senen. Pakan Senen. Aku nandake pandai sike, pandai sikat. Pandai sikat. Sikat sike babedo. Beda. Sikat habisi. Sikat Karambil jokelapa babedo. Jokerambia babedo. Bahasa Indonesia Karambia kelapa. Kelapa. Bukan Karambil. Iya, iya, iya. Di Padang dulu cik yang baca lihat Koto Kati. Koto Kati. Apa dah? Ini nama aslinya Koto Kati apa? Kati ya, betul. Kati jo Kati ya. Itu babedo Kati itu orang sampai ini. Sampai sini. Betul. Tapi Katia kete Katia. Iya, 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 iya. Itu contoh. Iya, betul. Anehnya pakar-pakar yang katanya pakar adat, alim ulama, orang-orang adat kok diam gitu. Nggak, mesti dikritisi. Mestinya dikritisi, diubah gitu kan. Iya, iya, iya. Iko dikatakan jalan dia orang lalu, cupai orang para pengalih. mengalih. Iko yang dimaksud. Oh, Kalau edukasi adat lama. Iya, yang iya. kemudian saya kuatkan lagi kekhawatiran tadi. Sekarang saya mau tanya ke Pak Zul. Iya. Anak Pak Zul nengadang kelas berapa? Kelas 3 naya. Kelas 3? Naya. Di SMP. Mungkin dia pandai bahasa Indonesia ya. Baik, Pandai. insyaallah. Karena ada guru Bahasa Indonesia. pandainya matematik. Karena ada guru matematik. Karena ada guru Matematik. kini awak tuntut orang beradai guru adai nak do. Wajar nak? Iya, iya, warna. Jangan katakan generasi ini nak beradai karena tak pernah ada guru adai. Tak pernah diajarkan adai. Dan kadang tak diajar lah memang. Makanya pemerintah betul-betul serius. Kalau kini diajarkan adat, siapkan buku adatnya. Maaf, saya diminta mengajar salah satu SMA. Buku adat satu pun tidak ada di pustaka. Itu buku yang saya ajarkan di sana, buku yang saya tulis sendiri, saya olah sendiri, saya cetak sendiri, saya bayar sendiri. Itu yang saya ajarkan. Maka saya bahasa saya pertama tadi, sawa ayam mandian diri. Iya, padahal Wan kan memang harusnya begitu karena Wan kan Wan pakar. Betulnya, seharusnya, Dicetak mestinya begitu lah ya. edukasi kan Ya. tanggung jawab bersama, Betul, tanggung jawab nasional. Untuk apa ada menteri? Masya Allah, ya akan muaranya kan begitu. Jadi pertempuran antara edukasi adik ko nanti Wan itu kayaknya betul-betul luar biasa. Akan seketek akan generasi seketek ko diperas banyak cinta Minang. Betul. Tapi di sisi lain memangnya akan gengsi dengan Minang. Nah, kemudian balai memecahkan kekhawatiran saya. Apa tuan? Lanjutnya lah. Yang pertama, Ketiga salah tuan. Yang pertama. yang pertama mesti tiap-tiap negara kini mesti ada sekolah adat. Jo nagari di sekolah dek. Oke?
Tidak hanya sebatas sekolah adat, mesti ada guru adatnya. Ada guru adat. Tidak hanya mesti ada guru adat, mesti ada kurikulum adatnya. Oh, dulu lewan. Ada Yang kurikulum. memuat kurikulum adat Selingkah Nagari di samping adat Sebatang Panjang. Betul. Mesti ada itu. Mesti ada Wan ya. Alah, mesti ada itu. Baca ronyo. Di Nagari itu kan ada orang pek jini tempat musyawarah wa. Jangan hanya didominasi oleh Datuk saja. Selama aku di Nagari hanya didominasi Datuk saja. Ada 3 jenis lain yang tinggalkan. Apa tu kan? Kati alim ulama cerdik pandai. Kati alim ulama cerdik pandai ya. Kati alim ulama cerdik pandai kadang-kadang dubalang, bunuh kanduang dan lain sebagainya itu sering diabaikan. Yang rapi Datuk saja nyo. Sering orang ko diagih hitungan masa. Iya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ketika bicara rapi minyak mama ya, sebenarnya minimal ada 3 unsur yang terbawa di dalam itu. Iya. Yang pertama unsur alim ulama, Alim ulama. unsur cerdik pandai, Cerdik pandai. unsur bunuh kanduang. Bunuh kanduang. Mesti dibawa dulu. Baru dikatakan rapi minyak mama. Sunyo kok bakaji adek Jowan kue 3 hari 3 malam dak lalu kok lung kabi untuk ni Wan. Tapi kira-kira nasihat Wan untuk dusana kasadonyo kuah. Maksud tambo kue. Jadi Wan. Dalam bahasa lainnya apa yang akan kita lakukan? Iya. Bahasa lain kita jujur mengecekkan hari ini tatanan adat doa sedang pura-pura ndak, kita harus jujur. Sarang itu istilah Yusadok berbati aku dia teh hanya dekaru orang, kemudian di bawah semua aku pecah loh. Dulu kan ada, kalau semua dulu kan pakai batuang kemugonya. Iya. Puncuran Betul. jadi ayah di karuah, kemudian puncuran pecah loh. Tentu ayah tidak bisa mengalir lagi. Itu yang terjadi hari ini. Baik dari tingkat pusat kita sedang menghadapi tantangan luar biasa. Bahkan terakhir statement dari salah seorang tokoh nasional mengecekkan orang Minang itu tidak Pancasilais, bahkan menjadi viral ya. Betul. Orang Minang tidak Pancasilais. Selaku orang Minang waktu itu keminangnya tersentak. Sebab ahli sejarah sepakat kalau tidak ada orang Minang mungkin Indonesia aku tidak jadi tagak kasar. Agresi Belanda kedua tahun 68 Soekarno Hatta ditangkap. Indonesia bubar kata Belanda. Kecil orang Minangkabau Safruddin Periode Negara. Indonesia masih ada. Sehingga Soekarno mengirimkan surat supaya memerintahkan kepada Safruddin Periode Negara untuk menjabat presiden sementara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Andaikan tidak ada orang Minang, maka Minangkabau hari itu habis. Indonesia. Ambo menulis buku judulnya Ulama dan Tokoh Minang Karismatik. Dari 21 yang kita kumpulkan itu dapat beberapa buah kesimpulan. Ternyata ada 3 rahasia kehebatan orang Minang. Yang pertama, kenapa orang Minang itu hebat? Hamka, Pak Nasir, dan tokoh-tokoh lainnya, Hatta, Abu Salim, dan tokoh-tokoh, banyaklah tokoh-tokoh Minang itu. Ada 3 rahasia, baca lihat. 3 rahasia. Sebagai statement terakhir bagi generasi hari ini, Iya. jangan lagi membanggakan Minang dan jangan lo maratoi kondisi hari ini. Yang pertama, kenapa mereka berhasil seperti itu? Yang pertama, adat dan agama menyatu di dirinya. Itu rahasia pertamanya. Rahasia pertama. Adat agama menyatu di dirinya sehingga tidak tanggung dalam memahami. Ya. Dan itu dibuktikannya. Hamka bakal ada tua dan ini adalah penegak adat. Betul. Pak Nasir ini bakal ada tua dan ini sampai gini adalah menjadi tokoh Betul. yang dan ini diperhitungkan di kancah internasional. Hamka apalagi. Iya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh. Itu mereka tuh menyatu adat dan agama. Menyatu. Silahkan juga baca dalam buku itu bagaimana yang pedusi pun ramah Indonesia. Mengopo? Roh Anak Kudus, Siti Mangopo. Mereka itu adalah pegiat adat, kemudian menyatu nilai-nilai agama di dadonya. Sehingga muncullah giroh dalam dirinya, kecemburuan dan sakit hati ketika adat dan agama diinjak-injak. Maka orang Minang dulu mengecekkan orang Belanda itu kita melawan orang kafir. Kalau melawan orang kafir, mereka itu adalah jihad. Kalau jihad dikomandangkan orang Minang itu tabujua lalu Tabulintang patah. kalau tidak aja berpantang mati. Nah, itu. Yang kedua adalah rasionya kegigihannya. Kegigihan. Tagih ya. tagih
dia adalah pejuang, bukan pecundang. Walaupun di penjara, Pak Nasirnya tidak berhenti doh. Ya. Kalau pejuang, itu yang pejuang doh. Kalau pejuang itu jatuh, dia bangkit. Fighter, petarung. Tarung ya. Itu yang petarung. Berdarah Nabi biar awak masih sehat, masih bisa. Dan itu perlu diwarisi oleh mereka-mereka yang bermental pejuang untuk memperbaiki generasi-generasi yang akan datang. Yang ketiga, apa rahasianya sebagai statement awak segera Minang untuk berhasil itu adalah mereka itu orang-orang yang selalu saja'ah atau berani. Dalam bahasa Minangnya baga. Baga ya. Kenapa punya baga? Karena dalam diri itu terpat semangat untuk menegakkan kebaikan. Dalam bahasa lainnya berjuang menegakkan dan elok agama. Karena anak kemenakan generasi ini harus elok dan rencak. Sebab kalau buruk kemenakannya, nyu harus malu. Kalau cacat kemenakan hari ini, nyu harus malu. Malu ko pakaian bagi mereka. Hari ini generasi Minang pun perlu ditanamkan rasa malu. Kalau malu lah hilang, lah tangga pakaian waduh. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Alhamdulillah. Luar biasa Wan. Luar biasa. Semoga Wan dari apa yang Wan sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk menyelamatkan generasi Minang. Ya, betul. Dan kita kesadonyo semoga Wan dapat juga pencerahan-pencerahan yang kadegih ke depan sehingga benar-benar menjadi nanti ilmu yang bermanfaat buat sadonyo. Termasuk dosa nak kita adat bersandi syarat bersandi kitabullah pantang hilang di ranah Minang. Betul kan? Betul. Dek hari lah pesan jojoan. Iya, Kok kita tutup dulu bawan. Waduh. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.